Terakhir sih game 1 Haya ya. Haya ada bener, tapi kayaknya bukan Haya deh. Oh masih Haya. Masih Haya, tidak ada perubahan sama sekali. Berani. Kayak yang Siap Clara sama bilang. Adi. If it works, Iya. Itu works ya. Ngapain kita ubah sudah menang? Tanya anak, pede nggak? Pede. Ya udah. Ya, cuman sekarang Gas. bahaya banget sih. Menurut gua Hayabusa Lebih bahaya, resikonya lebih besar dibandingkan dengan game yang pertama. Benar-benar. Ya, karena resiko besar itu karena ada Kalea. Dia pasti akan datang langsung lompat ke depan, ditangkap dengan Tsunami Slam. tapi apa yang harus dilakukan ketika mereka tahu sudah ada bahaya di depan mata? Ada hero-hero yang bisa nge-stop Hayabusanya. Jadi jawabannya apa? Nggak bisa sembarangan Coach Shadow, jelas. Nunggu mungkin dari resource Kalea, Arlott keluar Final Slash, baru mungkin Kairi bisa show. Dan ya sebenarnya masih bisa di counter dari timing juga. Harus dipancing dulu sih skill utama dari Kalea dan juga Arlott. Baru mungkin Kairinya lebih bebas. Atau dijawab dengan hero Keyboy nantinya? Bisa juga sih, bisa tentunya. Badang gitu ya. Tapi kayaknya dari Mythic Seal sendiri mereka bakal main tank jungler. Ini bandnya Ya. mau gak mau nih ya tanker aja. Fredrin sudah di ban tuh satu. Udah habis sebenarnya untuk stok dari tank jungler. Dan yang tadi kita sempat sentuh juga, Omawa juga sentuh, mereka tipis. Mereka yang aku simbolkan kayaknya mereka akan Fredrin atau mungkin tank jungler. Dan ya mereka ban Uranus, ban Fredrin. Ya, ini Akai loh kemungkinan Mythic Seal bisa. Kalau mau Akai Arlott kombinasi. Udah jalan terus Vengeance damage-nya mereka punya, nanti follow up dengan Granger juga di belakang. Jadi bakal perfect kalau dikasih Akai ke Mythic Seal. Menurut gue kalau Akai Mythic Seal mereka kuat di draft nanti. Gimana kalau Onyx ngedeny pick dengan ngepick Akainya untuk Akai jadi roamer ya. Bisa. Tapi apakah worth it dulu nih? Ya. Karena untuk mengurangi ya, karena ya masih bisa balik lagi masih bisa diakalin dengan assassin yang lain. Yang bisa dipakai Ken juga user assassin ya. Respect pen sama Kaditanya Sans. Gila Sans, emang ngeri tadi meninggalkan luka di game pertama untuk Mythic Seal. Banyak outplay. Aku tapi tetap expect last picknya untuk Suns ya. Jadi ini buka roamer dulu. Nah, Gatot Kaca yang dibuka. Nah, nanti tergantung nih dua hero-nya baru dikasih apa enaknya untuk Suns. Ya kemungkinan kalau Suns kayak gini Parsha sih. Bisa Masih open juga ya, Iya, saya. Parsha belum ada. Bener. Tapi bisa diambil ke Mythic Seal? Tapi nggak mungkin karena ada Gatot Kaca. Dan ada Hayabusa. Dan ada Moskov. Dan Tapi Parsha bisa sih buat follow up kan, follow up Paksa dari aja Kalea ya. Mereka bisa mainin Parsha dengan Akai, Atau Valen diambil kiri. Valen ya. Jadi antisipasi, ada Avatar of the Guardian juga. Kalau ada Farsa nanti bisa ambil Farsanya Feather Airstrike juga. Alice. follow up. Wow, Alice Hime. Perdana Alice untuk game kedua Mythic Seal. Akankah ini jadi lampu ding dong, lampu bahaya untuk Onyx? Kembali ke identitas mereka, drag to the late game. Dan tampaknya Alice itu yang dicari oleh Mythic Seal. Wow, Jadi oke. bisa jadi lampu kuning nih, bahaya. Aku bilang lampu kuning buat Onyx, bener. Karena mereka harus waspada kalau sampai objektif awal diambil. Snowball Alice itu sangat cepat. Meskipun tanpa pengawalan ya, tanpa ada Angel lah, tapi ya ini masih bisa di-heal dengan Kalea. Perdana Alice. Berani. Dan ngelihat kalau dalam booking yang gini, Onyx harus bisa menjawab dong. Satu pick terakhir, udah tos-tosan. Apa ini? Upi kasih tahu dong. Ya, mereka butuh burst damager 9 Yif. Oke. Yif untuk lebih mengontrol ya, biar Alice-nya mungkin nggak terlalu lama untuk team fight-nya nanti di tengah-tengah. Bisa All Glowing One item pertama juga untuk ngejawab at least negasi diskonin regenerasi. Dan ya ini akan mengerikan sih. Oke, kita kasih rating untuk drafting phase-nya. Mythic Seal 1/10 dan berapa? 1 sampai 10? Karena Alice mungkin 8,5 kali. 8 dari untuk Onyx-nya? 9,5. Bawah Aku Mythic Seal? 9, Onyx 7. 9 untuk Mythic. Dari segi draftingnya itulah dia nilai yang telah diberikan oleh panelis. Langsung saja kita lihat bagaimana eksekusi di Land of Dawn bersama para caster Ranger Mas dan juga Lim Kocu. Yes, terima kasih banyak. Tentunya di sini Budi, Clara Monster, Umawa dan juga Johnny. Nilai is just a number karena semua balik lagi ke arah eksekusi. Apakah eksekusi para pasukan dari tim Onyx Indonesia berhasil mematahkan unique pick Parker Strat yang dimiliki dari Mythic Seal? Oke. Let's see ya. Satu game dipimpin oleh Onyx. Tapi best of 5 nggak boleh dianggap remeh. Seenggaknya masuk di match point itu membuat lebih sedikit tenang. Yes, benar sekali. Dimana para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka harus sadar kembali. Early game mereka harus lebih santai, lebih landai. Kalau mau dapetin point kill, pastikan itu dapat
jangan sampai mereka terlalu banyak buying time. Pertukaran yang nggak adil dengan hero-hero scaling mereka yang ada 3 biji di sini. Dan gue sebenarnya suka sih last picknya Yif. Karena ya by the way sekarang Alice di jungle gue jarang banget yang ngeliat dia full damage. Seenggaknya seandainya dia full damage itu ada Clock of Destiny. Jadi menurut gue burst damage hero tuh nggak akan cukup untuk makan Alice-nya. That's why ya kayak DPS pasti ini bisa jadi solusi. Contoh ya Yif, mungkin kalau memang lebih berani kayak Sapphire Cecilian itu opsi-opsinya juga lah. Dia nggak bisa yang dia nggak bisa di burst lah Alice-nya. Belum lagi dengan sekarang banyak yang bikin brute force juga gitu kan. Karena brute force tuh hybrid damage, bukan cuman physical. Hybrid damage bisa dipakai berarti untuk Alice juga. Dari segi emblem seperti biasa normal, tapi untuk Alice ada Impurage. Impurage, Seasonal Hunter dan Trill. Trill pasti untuk mempercepat jungle-nya. Tapi Impurage ini ya lumayan lah ngebantu Alice-nya untuk regen mananya jadi lebih masif ketika skillnya connect. Dan jangan lupa untuk Sapphire di area bottom lane tidak boleh terkena solo kill lagi. Berbahaya waktunya. Dan Arlott di sini akan membuat Luffy agak sedikit kebingungan dan nanti di team fight besar Arlott juga harus diperhatikan nih. Ya. Arlott harus diperhatikan. Bukan hanya crowd controlnya aja, tapi dengan dia buying time yang mahal nantinya dan terlalu banyak soft skill menuju ke arah dia dan dia nggak bisa keeksekusi, itu bakal menjadi kerugian untuk tim Onyx. Ya. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar dari Arlott Final Slash-nya sih. Final Slash-nya itu yang harus diperbincangkan lagi. Tapi Turtle T-Ball Zoning out mencoba dilakukan dengan World Manipulation masuk ke dalam tempat Final Slash-nya Fnatic. Kai mencoba bersabar, berisa sedikit dan kill Ken, tandanya Retribution berhasil didapatkan oleh Onyx Indonesia dengan sangat mudah. Memasang kembali dan Oniko tenggelam dalam lautan. Onyx Indonesia kembali double kill bahkan di tangan dari Gila Sans. itu dia dengan IOE yang sangat besar. Mereka tahu power dari Povius, mereka tahu power dari Yif. Real World Manipulation dikombinasikan dengan Dark Wave tadi yang connect ke arah 2 target. Alice, yes, Alice adalah hero asuransi. Alice butuh item, makanya Alice gak akan kuat. Alice gak akan bisa untuk bertahan. Dan ya 3-0 bahkan 4 poin kill in total. Onyx mereka mendominasi dengan sangat ekstrim 2300. Wow, turtle pertama 2300. Dan bahkan kita tahu Sapphire, hero scaling, Sans dan juga Kairi bakal punya power lebih. Sekali lagi diingatkan buat kalian seluruh warga Jakarta, jangan lupa untuk nobar di MRT Bundaran HI. Bisa nobar bareng sama seluruh sanak saudara di sana. Dan juga terima kasih banyak yang udah nobar di Warkop. Ini juga tadi ada Warkop Melati juga. Terima kasih banyak yang udah nobar di sana. Dan kita bakal langsung lihat tim Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Mari kita kawal semua tim Indonesia di MSC hari ini. Oke, kembali ke patternnya terlebih dahulu ya, Onyx ID. Mereka memang lagi unggul, tapi jangan lupa mereka juga nggak boleh buru-buru. Hero-hero dari Mythic Seal ini bisa ngebalikin keadaan. Let's say Kalea Granger, Kalea Kimi. Ini dua kombinasi yang bagus banget lah. Karena Granger kan dia lumayan burst ya dari Rhapsody dengan Dead Sonata. Dan untungnya kita nggak ngerasain nih Kimi yang punya pressure tinggi di awalnya tuh kurang main. Betul, setuju. Karena pertama Kimi juga sekarang agak cukup bingung untuk melakukan rotasi. Membuat instant damage juga ke siapapun yang dimakan sulit. Sans terlalu jauh, nggak mungkin bisa dimakan. Sapphire juga dengan Purify-nya dia akan bertahan. Dan bahkan kalau ngomongin Kara Luffy mau coba di-commit berapa banyak buying time-nya. Dan itu yang menjadi kebingungan untuk Nico. Gimana cara dia nyambut Boye? Iya, tapi gue ngeliat gerakannya bagus banget sih. Kiboynya udah jalan ke atas, langsung Luffy-nya udah nggak pakai lama. Oke lah, potong. Mau ada Arlott atau apapun nggak peduli. Dia potong dan jalan sekarang Turtle. Yang dibutuhkan mereka adalah Turtle kedua kali ini dan Kiboy berada di garis depan. Mencoba ditangkap di umpan dan Shadow Kill. Menutup ke arah Kin. Komit menuju ke arah orang terlebih dahulu memutar masuk dari tim Onyx Indonesia berhasil mendapatkan keuntungan IOG for nothing. Karena Kiboy mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya dan selamat. Ini dia Onyx Indonesia melepaskan Turtle-nya untuk komit menuju ke arah orang-orang dari Mythic Seal. Ini keputusan yang tepat dari Kairi. Ya, satu suara, satu gerakan. Satu suara, itu dia. Dan selalu dapetin buff nih. Lihat, orange buff-nya dapat. Setiap turtle yang didapatkan. Oke, let's say turtle pertama dia dapetin purple. Sekarang dia dapetin orange-nya. Jadi selalu ada keuntungan berlipat ganda dari teman-teman Onyx ID ketika mereka mendapatkan turtle. Sementara itu Sapphire selalu win-win solution. Spear of Destruction yang masuk kita team fight. Spear of Destruction yang gak masuk gua plating. Udah tinggal pilih. Gas terus. Dan mereka team fight 4-5 tadi. Apalagi di awal. Di awal sangat-sangat fine kalau Sapphire-nya nggak mau ngikut. Sapphire bakal coba untuk bertahan depan sana. Bakal dilindungi lagi Boy. Sans membuat seorang Kun gak ada jalan untuk pulang. Kun mau tidak mau dia harus perlahan jalan. Karena ingat Kun tidak memiliki flicker. Untuk kondisi saat ini Sapphire masih dilindungi oleh pasukan dari tim Onyx Indonesia. Vision 2 terlihat di arah bottom lane, menandakan pasti ada satu hero lagi di arah rumput harusnya. Oke, hati-hati ya. Nggak boleh terburu-buru. Ingat,
Winning condition dari Onyx sudah terbuka dengan sangat-sangat bebas. Tapi Mythic Seal bisa kembalikan. So Keyboy, dia ngebuka di purple-nya. Nice good. Traction Pulse juga akan dapetin Sans. Bahkan di depan sana langsung berjalan final slash ke Keyboy yang menerapkan yang defensif. Berhasil dikeluarkan Yoji. Reward Manipulation. Ini berhasil untuk membuat tim Mythic Seal nggak berani masuk lebih dalam. Ken mencoba untuk peruntungan dan retribution didapatkan Kairi. Oh no, Ken yang dapat karena Kairi nggak punya retribution. Ken berhasil mendapatkan satu bar retribution. Ini adalah the last Ken standing yang ada di MSC 2025. Dari 3 Ken ya. Dari 3 Ken ini the last Ken standing. Sekarang sisa 1 Ken. Oke. Balik lagi nih untuk masuk di scaling yang menuju mid game. Kelihatan sangat-sangat jelas Ken ini nggak punya early game yang diinginkan. Jangan lupa memang Alice itu butuh banget item. Karena kalau misalkan dia dipaksa tiba dari awal itu susah banget. Dia kurang dari statsnya. Belum ada damage, belum ada badan. Dan kita masih belum tahu juga nih memang dari Kennya mau ke arah mana. Tapi Traction Pulse Keyboy coba tahu. Oke, tapi Keyboy dipaksa dan itu dia Tsunami Slim dengan damage dari turret tambahan membuat Keyboy untuk takedown, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan satu member. Tandanya tim fight akan diuntungkan dengan modal satu orang. Tapi informasi yang lebih mahal adalah Boye tidak memiliki Tsunami Slam. Jadi Mythic Seal juga nggak berani masuk lebih dalam, Lim. Iya. Respon time-nya nggak lama juga sebetulnya. Tapi pasti ditabrak Mythic Seal. Mereka mau lebih. Zoning out terjadi, tapi lihat di belakang sana Sans membuat para pasukan dari tim Mythic Seal mereka kehilangan Boye. Reward Manipulation. Kairi nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Walaupun satu Spear of Distraction masuk, dia bisa saja steal turtle asal waktu timingnya tepat. Iya. Tadi memang sebenarnya dari Ken-nya juga udah nahan retribution kok. So Shadow Kill Ken lepas. Flaming Blood tadi membuat out of range dan akhirnya Shadow Kill-nya bisa dihindari. Membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia masih mendapatkan keuntungan kali ini. Zoning out coba dilakukan menuju ke arah Purple Buff. Tapi nampaknya Onyx Indonesia memilih untuk santai terlebih dahulu. Mereka nggak mau terburu-buru untuk bisa menumbangkan dan mengambil Purple Buff. Oke. Dengan item yang sama, Hunter Strike, Blade of Despair, Kairi. Dia tahu nih sekarang dengan Endless Battle yang sudah beda ya. Efeknya War X juga yang mungkin ya dia bikin damage-nya jadi nggak ada karena butuh stack terlebih dahulu kan. Sementara ya bayarannya dia nggak sustain sama sekali. Dia nggak punya cooldown reduction yang cukup. Dia nggak punya spell farm. Tapi fine sih menurut gua. Karena damage-nya pasti cukup. Apalagi kalau dia misalkan mau ngincar ke arah Alice, mungkin ke arah Nico, ke arah Gypsy, dan itu dia. Kyrie menegangkan Kyrie. Kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Lihat setajam dari belakang. Reward Manipulation pada slash for nothing. Zoning out terjadi dan lebih. Avatar God dia menangkap karena King. Tertinggal di depan sana. Kyrie masih coba bertahan dengan adanya Shadow Kill yang dia miliki. Ludwig open attraction pulse. Lihat Keyboy di depan mata dengan garis yang ditutup oleh Sans. Reward Manipulation bukan hanya sekedar Reward Manipulation, tapi itu adalah garis pembatas di mana Mystic Seal akan coba untuk menghindari. Tapi Flare mau defensif, mau tidak mau dimanfaatkan oleh para pasukan dari Mythic Seal. Shadow Kill dan gagal. Ternyata berhasil mendapatkan satu point kill. Kyrie almost ter-takedown. Dia udah terangkat tadi. Hampir. Sempat gagal tapi langsung spinning Shadow Kill-nya mendapatkan point kill yang sangat penting. Untungnya nggak ada Tsunami Slam tadi. Dan follow up damage-nya juga nggak ada tadi. Kebetulan nggak ada chain stun. Yang tumbang kan Kuning, nggak ada lagi stun pasti. Dan itu memang celah bisa dibilang yang dimanfaatkan oleh Onyx ID. Mereka juga udah melihat draftnya ini minim banget crowd control, minim banget efek stun. Jadi ya mereka lumayan bebas lah dalam tanda kutip. Kayak targetnya hanya satu aja, nanti siapa yang kena Tsunami Slam sisanya akan bebas. Let's say Savero jadi Tsunami Slam, ada Purify selesai. Kairi Tsunami Slam, Savero bebas. Jadi susah banget sebenarnya untuk Mythic Seal. Kalau mereka pengen targeting satu dan burst damage mereka ingat itu nggak sebesar yang kita kira. Yes. Lihat di depan sana, mereka coba untuk bermain bait. Mereka mencoba untuk bermain dengan Kating terlebih dahulu, Lim. Karena kita lihat ada konsel gaming untuk para pasukan tim Mythic Seal. Informasi didapatkan Keyboy bersama dengan Lutfi. Apakah baiknya akan coba dilakukan oleh Lutfi? Apakah coba ditangkap sedikit damage yang diberikan? Tidak mau terlalu terburu-buru. Melotot ke arah belakang, tapi dapat Shadow Kill. Belum dikeluarkan, target mereka berjalan saat. Captain finally berpasukan dari tim Onyx Indonesia langsung, tapi CB pun terperangkap. Savero menuju ke arah sosok seorang Alice, tapi Shadow Kill from Kyrie. Shadow Kill! Berhasil mendapatkan triple kill! The King of Jungle! Onyx Indonesia! Shadow Kill! Wow, itu Shadow Kill yang ditahan dengan sangat lama. Lihat team fight-nya. Dari menit 9:59. Itu dia Reward Manipulation dan gue suka pergerakan dari Ken.
dia langsung ngambil bagian belakangnya. Tapi ingat, Alice ini nggak punya damage yang burst, dia DPS. Dan kalau build-nya memang nggak kalah basic, DPS-nya juga tidak sakit. Dan bayangkan kali ini Shadow Kill baru keluar setelah 2 orang jadi korban. Itu timingnya bagus banget, dia mainin quad shadow-nya, dia mainin shuriken-nya dulu. Dan itu memang harusnya seperti itu untuk Hayabusa. Shadow kill memang dipakai ketika memang udah bener-bener fix, udah bener-bener pasti dapetin kill atau terpaksa untuk defensif. Yes, endless battle item ketiga kembali. Tapi kali ini Luffy mencoba untuk mendapatkan purple buff. Kali ini tidak mungkin bisa dimasukin oleh Mythic Seal. Pertama, mereka kalau barternya, pertaruhannya menuju ke arah purple buff aja itu nggak worth it. Kedua, mereka bisa dimakan. Dan yang ketiga, terlalu banyak short skill yang keluar, mereka nggak bakal bisa nahan defend Lord-nya. Oke. Lagi-lagi ya, Lord yang cukup berbahaya untuk Mythic Seal. Mereka akan menghadapi Trill Lane push karena bawahnya juga udah dikontrol. Plus lagi-lagi mereka high ground defense mengarah dari arah mid lane aja. Nico jangan jadi badannya akan terekspos. Oke, badannya memang akan terekspos. Kemo tidak mau akan membuka badan mereka dengan traction pulse yang dimiliki saat menjadi target utama. Purifying udah tidak ada informasi telah didapatkan oleh tim Mythic Shield. Tapi nampaknya mereka masih menunggu satu wave kembali. Satu wave ini yang mungkin bisa menjadi penentu untuk best turret mereka. Cuma pertanyaannya, Kiboy mau komit apa enggak? Karena mereka juga membutuhkan Kiboy untuk ya? masuk ke dalam. Tidak ada revitalize, apakah berani mereka untuk komit? Dan itu dia masuk lebih. Apa terlalu dari Kiboy berhasil mendapatkan 2 di bawah lingkar dengan para pasukan dari timur Indonesia. Tidak bisa memecahkan turret karena tidak ada minion clearance sangat cepat. Tapi terlanjur Kiboy masuk ke dalam. Akhirnya Kiboy menjadi korban jiwa dari keganasan tim Mythic Shield. Ya, itu bisa dibilang nice try sih. Percobaan yang bagus banget. Ya walaupun memang gagal karena minion yang bisa di-clear. Dan lihat item dari Khan. Ini yang gue bilang tadi, kenapa lawan dari Alice ini perlu DPS pasti. Karena Alice-nya akan build hybrid mungkin. Satu-satunya item magicalnya Clock of Destiny biasanya. Sisanya akan mengarah ke Oracle, Brute Force mungkin. Ya ada juga yang bikin Curse Helmet. Jadi kayak bener-bener susah untuk ditumbangin. Makanya DPS pasti adalah jawaban. Gak bisa nih kalau tiba-tiba kayak di burst. Misalkan saya Eudora deh, hero burst gitu, dia gak akan tumbang dan akan dibalikin. Tapi ya balik lagi untuk Onyx 10.000. Mereka sedang di atas angin. Jangan sampai ada misplay yang terjadi dari bedanya. Kenapa minionnya clear? Jelas karena retribution dari Alice-nya tadi mengarah ke arah katapult. Udah dicoba kok, Savera udah mukulin turret tadi. Tapi ya memang mau Langsung gimana, ada anti-vector protection yang itu kuat banget sekarang. Bener-bener susah banget kalau untuk mau ditembusin tanpa minion ya. Tanpa minion yang bisa kita bilang menjadi sebuah keuntungan dari Mythic Shield tadi. Dengan long selanjutnya mereka masih punya turret. Iya oke, memang nggak ada darahnya, tapi itu tetap turret. Sehingga kalau misalnya nanti lotnya bisa selesai dengan sangat cepat, mereka nggak akan bersupport minion. Komit karena Luffy bukan sebuah jawaban. Karena kalau mereka mau komit karena Luffy, mereka akan kehilangan momentum. Terlalu banyak waktu yang diberikan Luffy dan tak lihat dengan Twilight Armor yang dia miliki, dia akan lebih sangat sulit untuk dimakan. Anti burst. Wah, gue suka banget sekarang kombinasi kayak Queen's Wing terus kayak Twilight Armor. Beuh, itu kayak punya immortal gitu loh, darah setengah bener-bener tiba-tiba naik lagi, apalagi Clock of Destiny sama Twilight Armor. Itu enak banget sih, bener-bener anti burst sekali. Cuma ya Lutfi pilihan item yang sangat-sangat tepat juga, karena bisa dibilang Lutfi ini adalah korban Tsunami Slam. Iya. Dia akan flicker ke depan, akan dark wave flicker ke depan, dan di situ matanya akan langsung ke arah Lutfi. Iya, itu dia. Ditambah lagi Kiboy, dia tinggal ngebuka. Cuma balik lagi catatan jangan seperti tadi. Kalau mereka masuk di saat yang mungkin kurang cukup pasti, ini berbahaya. Untungnya saat sekarang udah available dengan Purify-nya. Di arah top lane akan show untuk sosok seorang Moskov. Tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada 2 orang di sana. Bahkan tidak ada 3 orang. Mereka hanya melihat beberapa orang saja di area pit Lord. Wah, hati-hati nih, atasnya muncul Onyx. Mereka akan langsung make a move. Entah itu ambil Lordnya. Show, mereka show. Great Show akan coba di-commit atau mereka memilih untuk simpan terlebih dahulu. Informasi telah didapatkan, poking damage telah didapatkan. Lotte mencoba untuk melakukan zoning out dan nampaknya Ken masih mau masuk lebih dalam. Retribution dan Jaguar dan Tsunami Slate menangkap Lutfi. Prehider melakukan untuk seorang Savero. Ken dan sama mendekat minus respon nothing. Di belakang sana Kairi akhirnya masuk dan Shadow Kill from Kairi. One last man standing, Ken and wipe out. Triple kill untuk Indonesia berhasil mendapatkan game yang kedua. Full domination dan one straight push. Ini bencana untuk Mythic Shield. Match point di tangan perpasukan dari tim Monica ini. Satu langkah lagi untuk sang Raja Langit menuju ke semifinal. Perwakilan Indonesia yang bermain dengan
sangat-sangat gemilang mulai ditunjukkan kembali. Oke, satu langkah lagi. Battle of the Champs di semifinal. Dua juara region terbesar. Apakah akan